dukung korlap, dukung mubesuk. Di dalam itu bukan PSAT, PPSATM. Sampean ngaku pendekar, memperbaiki SHT atau merusak SHT. Tanyakan pada dirimu sendiri. Nah, sementara ini kita menduga-duga kenapa 1922? Karena beliau pertama kali merintis SHT tapi tidak di Madiun, justru di luar Madiun, kalau nggak salah di Porong atau di mana. Tapi ini ada dokumen yang lebih menguatkan. Jadi kalau kita mau memperingati SHT, nanti kalau ini sudah kita terima naskahnya itu bukti otentiknya yaitu iya, 31 Agustus. Makanya kalau kita tuh belum pernah ada yang namanya miladnya kapan gitu ya. Apa yang disampaikan Mas Taufik itu masih dalam suatu keraguan, dia tidak meyakini apa yang Mas Taufik kemukakan gitu loh. Itu pertama, karena itu jelas pernyataannya itu pernyataan Mas Taufik itu masih ragu-ragu dalam pernyataan sendiri. Itu pertama. Yang kedua itu sumbernya dari mana Mas Taufik, ya harus jelas. Kalau berani menyatakan sesuatu itu sumbernya ya harus jelas. Ini sumbernya, ya seperti itu. Dong, ngarang skripsi aja juga harus ada sumbernya, menggali sumber-sumber pengetahuan yang ada hubungannya dengan skripsi yang dia buat. Itu. Apalagi ini menyangkut sejarah. Nah, seperti itu. Makanya kemarin itu saya menjawab itu, bahwa saya menyatakan bahwa itu jauh dari kebenaran, yang perlu diluruskan dari pernyataan Mas Taufik dalam video itu. Karena kan sudah saya jelaskan bahwa Eyang Harjo itu merintis PSHT itu ya di Madiun, bukan di luar Madiun. Nah, seperti itu. Bukan di luar Madiun tapi di Madiun. Ya, kalau dalam pengembangan di luar Madiun itu ya seperti halnya kayak di mana, di Nganjuk, kemudian termasuk di Kediri, termasuk mungkin juga di Porong. Apa yang disampaikan Mas Taufik itu mungkin betul, tetapi kalau soal merintis itu jelas di Madiun. Nah, karena ada sejarah, fakta sejarahnya. Dari Eyang Harjo masih hidup, ya, ketika pertama merintis atau mendirikan PSHT, hingga sekarang ini sejarah itu tercatat gitu, bahwa Eyang Harjotomo itu merintis PSHT itu ya di Madiun, bukan di luar Madiun. Tapi sejarah memang berbicara juga yang lain, bahwa Eyang Harjo pernah membuka latihan di Nganjuk, di Kediri, ya, di Blitar, ya. Banyak tokoh-tokoh Blitar itu akhirnya mengenal tentang ilmu es, ya, termasuk diantaranya presiden pertama kita Bung Karno itu. Karena dalam sejarah ada tokoh Blitar 2 yang saya kenal, ya, Mbah Harjo Marjut sama Bung Karno. Nah, itu ini dari tokoh-tokoh dari Blitar yang mengenal tentang ilmu esa, ya, dari Eyang Harjotomo ini. Kalau di Porong saya belum mengenal, jujur saya nggak paham itu kalau di Porong, ya, itu. Tapi entah itu di Porong, di Nganjuk ataupun di Blitar, itu pengembangan PSHT di luar Madiun. Tapi dalam merintis PSHT itu tidak pernah berubah dari awal sampai sekarang ini, bahwa sejarah mencatat bahwa Eyang Harjo itu merintis Setia-Hati Terate itu di Madiun, tidak di kota-kota yang lain. Nah, kalau dan berikutnya anehnya, ya, ketika zaman almarhum Mas Imam maupun Mas Maji masih Sugeng,
kenapa Mas Taufik tidak menyampaikan hal ini, gitu loh, iya kan? Loh, sekarang para sesepuh sudah nggak ada, para saksi hidup, para saksi-saksi dalam peristiwa itu sudah tidak ada dan dipanggil Tuhan. Ya. Tapi kenapa Mas Taufik ketika SHT konflik seperti ini kok baru memunculkan cara itu? Nah ini, ya maaf kata, saya ini kan orang hukum, jadi menganalisa sebuah peristiwa ini, peristiwa yang benar atau tidak itu harus kajiannya banyak. Ya, jadi perbandingannya banyak. Nah, ini benar, ini suatu pernyataan benar atau tidak? Ya, itu harus diuji dari berbagai sudut. Gitu. Tapi dari kajian saya, apa yang dinyatakan Mas Taufik itu salah. Ya, kajian saya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Gitu, bahwa sejarah PSHT dari berdiri sampai sekarang itu tercatat Pak Eyang Harjo merintis Persaudaraan Setia-Hati Trate itu di Madiun, bukan di luar Madiun. Kalau mengembangkan PSHT di luar Madiun memang iya. Jadi tidak hanya Eyang Harjo saja, muridnya Eyang Harjo, Pak Sutomo Mangkujoyo pun juga pernah seperti itu, mengembangkan PSHT di Ponorogo. Ya kan, kemarin dalam video kan sudah saya jelaskan, tahun 1936 Pak Tomo Mangkujoyo itu mendirikan PSHT di Ponorogo gitu. Ya, jadi waktu di Ponorogo itu namanya sudah Pemuda Sport Club waktu itu. Ya, karena PSHT itu kan mengalami berapa perubahan, 4 kali kalau nggak salah. Pertama Setia-Hati Muda, ya kan. Nah, kemudian diganti Pencak Silat Sport Club, kemudian Pemuda Sport Club, terus yang terakhir Persaudaraan Setia-Hati Trate. Nah, seperti itulah. Ketika masih zamannya Pemuda Sport Club, itu saat Eyang Harjo merintis PSHT di Madiun itu, gitu. Nah, kemudian saat Pencak Silat maupun saat Pencak Silat Sport Club maupun Pemuda Sport Club, Eyang Harjo juga pernah mengembangkan di luar Madiun. Begitu pula muridnya Eyang Harjo yang bernama Pak Sutomo Mangkujoyo itu, ya, merintis atau mendirikan Setia-Hati Pemuda Sport Club di Ponorogo tahun 1936. Ya, jadi cabang PSHT yang pertama atau Pemuda Sport Club yang pertama di luar Madiun itu di Ponorogo itu. Ya, pendirinya Pak Sutomo Mangkujoyo, muridnya ada 6 kalau nggak salah. 2 diantaranya adalah Pak Hadi Subroto. Nah, yang kedua adalah Pak Gunawan, Pak Pamuji Gunawan. Itu Pak Hadi Subroto ini adalah satu liting dengan Pak Gunawan tadi, beserta 4 litingnya yang lain, saya lupa itu namanya 4. Saya ada bukunya itu. Ya. Jadi saya ngomong begini karena saya punya data. Jadi bukan saya tidak tahu sejarah. Saya ini pengacara, kalau ngomong masa nggak tahu sejarah atau nggak ada sumbernya kok wani ngomong, itu kan sama saja membohongin publik. Ya kan? Itu dosa bagi saya, pantangan bagi saya. Kalau ngomong ngarang-ngarang nggak ada buktinya, itu bagi saya pantangan. Ya, seperti itu Mas. Jadi kalau jenengan mengatakan dalam rekaman itu bahwa yang menyatakan itu tidak tahu sejarah, kata siapa nggak tahu sejarah, itu ayo ke rumah saya, tak tunjukin buku-bukunya. Seperti itu. Nah, sementara ini kita menduga-duga kenapa 1922, karena beliau pertama kali merintis SHT tapi tidak di Madiun, justru di... Sampean ngaku pendekar, memperbaiki SHT atau merusak SHT. Tanyakan pada dirimu sendiri.